Perkenalkan, nama saya Yohan Priscilla Omega Lopis, NIM 204111025 dari Universitas Citra Bangsa, Fakultas Kesehatan, Program Studi Farmasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi asidimetri dengan materi-materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian, tujuan, prinsip kerja, dan prosedur kerja laboratorium dari titrasi asidimetri, serta penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Pertama, pengertian titrasi asidimetri. Sesuai dengan namanya, asidi yaitu asam, titrasi asidimetri merupakan metode titrasi asam basa di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai titran yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan larutan analit yang akan diuji bersifat basa. Yang berikutnya, tujuan titrasi asidimetri. Yang pertama, menentukan normalitas suatu asam, dan yang kedua, mengetahui konsentrasi atau kadar larutan basa dengan menggunakan larutan standar asam. Yang berikutnya, prinsip kerja asidimetri. Sama seperti pada jenis titrasi lain, prinsip dari titrasi asam basa asidimetri secara umum yaitu penentuan konsentrasi suatu larutan analit berdasarkan jumlah mol larutan standar yang digunakan. Dalam proses titrasi, jumlah mol larutan standar yang digunakan untuk bereaksi sama dengan jumlah mol senyawa dalam larutan analit yang diuji. Berikutnya, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertama, zat penitrat atau titran dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, zat ditempatkan pada wadah dan ditempatkan di bawah buret yang berisi titran. Yang ketiga, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat. Yang keempat, rangkai alat titrasi dengan baik. Dan yang kelima, atur titran yang keluar dari buret dengan titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Tentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Alat dan bahan yang digunakan, alat berupa kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, batang pengaduk, pipet gondok, pipet tetes, buret 50 ml, statif dan klem. Sedangkan bahan yang digunakan ada HCl pekat, aquades, boraks, indikator metil merah, dan natrium hidroksida atau NaOH. Prosedur kerja. Pada percobaan asidimetri ini digunakan boraks sebagai larutan standar primer, HCl sebagai larutan standar sekunder, dan metil merah sebagai indikator. Sedangkan natrium hidroksida atau NaOH digunakan sebagai sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl. Caranya, dengan memipet larutan HCl pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl pekat yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Yang berikutnya, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi. Larutan boraks yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Reaksi dari proses standarisasi HCl dengan boraks adalah boraks tambah 2 HCl menjadi 4H3BO3 tambah 2 NaCl tambah 5H2O. Dari proses standarisasi HCl, maka volume rata-rata dari HCl diperoleh sebanyak 13,41 ml, sehingga diperoleh normalitas HCl dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4N. Maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH sebanyak 0,1 gram kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titran, kemudian ditambahkan indikator metil merah. HCl dimasukkan ke dalam buret dengan menggunakan corong kaca agar larutan HCl tidak tumpah.
Demikian penjelasan saya mengenai titrasi asidimetri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.